Hai Radar Malam People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana di Belajar Investasi. Nah, beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pasar modal, tentang saham, tentang membaca ini nih grafik, membaca chart. Ada grafik, ada OHLC, etc. gitu. Nah, kali ini sepertinya yang ditunggu-tunggu kaum millennials dan juga yang sempet lagi trending gitu, yakni tentang online trading. Nah, kali ini pastinya saya nggak mungkin membahas itu sendiri ya. Kita kedatangan guru, guru tapi masih muda, jadi kita panggil Mbak Guru aja ya. Gitu. Silakan diperkenalkan, selamat datang di Radar Malam TV. Iya, sore. Boleh diperkenalkan diri dulu? Iya, selamat sore. Saya dengan Fitria Mohi. Saya dari PT Mira Sekuritas untuk OE Malang. Kebetulan saya mengucapkan terima kasih nih buat Radar Malang ya, sudah untuk sore hari ini kita paling tidak ngobrol sedikit ya tentang investasi. Sebaiknya seperti apa sih investasi yang aman itu? Nanti kita akan bahas di sini kayak gitu. Oke, siap. Selamat datang juga di Radar Malang TV Mbak Fitria Mohi. Iya, Mohi. Iya, baik. Nah, tema kali ini kita kan tentang online trading. Berbicara mengenai trading. Beberapa bulanan ini kan lagi naik namanya trading kan, tapi di situasi yang mungkin salah dipahami oleh masyarakat gitu. Ditambah lagi ada online-nya. Rata-rata kan online tuh berarti segala hal yang memang ada jaringan internet, dan bisa di genggaman kita gitu kan. Nah, kalau sistemnya online trading sendiri ini seperti apa sih? Kalau sistemnya ini kita istilahnya jadi para investor itu bisa langsung transaksi jual beli itu langsung dari handphone udah bisa, yang penting terkoneksi dengan internet. Lalu juga kita bisa mengecek keuangan kita, portofolio kita bagaimana sekarang posisinya, ada berapa uang yang ada di menu portofolio kita. Itu jadi kalau misalkan kita mau ngambil keputusan apapun, jadi misalkan sebelum kita mau trading saham itu pasti kita ada beberapa keputusan yang kita ambil. Salah satunya kita bisa lihat dari chart. Jadi kita pasti butuh chart. Sebelum butuh chart kita pasti butuh juga informasi positif dari si perusahaan. Nah, itu juga kita perlu juga kayak gitu. Jadi istilahnya semua untuk informasi perusahaan itu ada di di sistemnya online trading seperti itu. Nah kalau online tradingnya sendiri itu seperti apa? Maknanya yang sederhana yang bisa kita tangkap, sebenarnya online trading itu apa sih? Kalau untuk online trading itu sebenarnya ya segala transaksi, baik itu kita mau transaksi beli atau jual, itu semua ada bisa kita lakukan di handphone selama terkoneksi dengan internet kayak gitu. Intinya kuncinya adalah internet. Iya, selama ada internet maka kita bisa transaksi di online trading, seperti itu ya. Nah, berbicara mengenai online trading, ada koneksi internet. Biasanya kan internet itu borderless nih. Kita kalau pakai internet nggak ada batasan apapun. Nah, kalau di online trading sendiri, apakah ada batasan untuk jam-jam tertentu? Jadi ada buka tutup tokonya atau bebas juga? Kalau untuk kita trading di saham, itu kita dilakukan di 2 sesi perdagangan. Pertama itu dilakukan di jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 12. Nanti setelah itu istirahat sebentar, dimulai lagi sesi kedua di setengah 2 siang sampai dengan jam 15.15. Itu untuk yang trading saham ya? Ya, seperti itu. Kalau sisanya borderless ya memang ya, kita bisa ngecek. Sebenarnya juga ada namanya, kalau kita gini, kadang kan ada orang yang sibuk banget nih, dia nggak mungkin nih di jam-jam segitu dia harus trading gitu. Karena ini jam-jam krusial untuk seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan namanya menggunakan order booking. Order booking itu dilakukan dimulai jam setengah 5 sore sampai dengan jam 6 pagi. Itu sistemnya kayak gimana? Itu untuk kita transaksi buat besok paginya di jam 9. Jadi kalau misalkan nih kita pagi ini jam 9 sampai dengan jam 3 tuh kita udah sibuk banget, kita nggak bisa pantau market. Nah, malamnya nih kita pulang kantor, tiba-tiba malam terus kita ada berita positif nih untuk kita mau beli saham A misalkan. Kita bisa lakukan namanya nanti menggunakan aplikasi namanya order booking. Seperti itu. Jadi PO lah ya kalau biasanya jualan baju itu PO gitu ya. Jadi lebih memudahkan nasabah untuk
di jam-jam krusial itu biar Iya, nggak ini ya. Oke, baik. Nah, untuk kelebihannya online trading sendiri, kira-kira apa selain memang tadi satu borderless, dua semua ada di handphone ya? Kira-kira apa aja sih kelebihan dari online trading? Kalau dari PT Mirasa sendiri itu kita dari fee transaksi. Oke. Kalau untuk fee transaksi di kita memang lebih murah ya saya bilang ya. Untuk fee belinya kita 0,15%, jualnya kena 0,25%. Dan itu juga kita nanti kalau misalkan nasabah deposit nih udah deposit dan bertransaksi lebih dari 10 juta misalkan sekitar 500 sampai 1 M, itu nanti kita juga bisa namanya nego fee. Oke. Seperti itu. Dan Jadi juga kita ada beberapa fitur kita misalkan kadang kan ada kalau kita mau beli saham kita harus butuh namanya chart ya. Di situ kita bisa ngelihat tuh. Jadi kadang kita suka tarik garis, ini harganya udah murah apa belum? Posisinya di support apa di resisten? Istilahnya ini posisi lagi di bawah atau udah di atas. Nah, itu kita ada namanya stock search. Itu kita bisa langsung ngelihat. Jadi kita mau pengen nih lihat kok kita mau beli saham ini yang dia secara lagi naik, itu kira-kira saham apa aja, itu kita ada namanya, nanti menunya namanya stock search. Stock search, oke. Nah, tentunya sebelum ini kan untuk orang-orang awam ya, untuk bahasa-bahasa tadi kan kurang awam nih, kurang paham nih kadang. Otomatis sebelum menjadi nasabah akan ada dikasih informasi terdahulu atau gimana nih? Atau memang dibimbing step by step sampai nasabah ini bisa lepas gitu? Jadi yang perlu kita tahu dulu sebelum kita mau terjun untuk investasi di terutama di saham ya, itu sebaiknya kita harus istilahnya kita punya dana nganggur dulu. Yang pertama. Terus yang kedua kita harus istilahnya belajar juga, terus sama riset. Jadi kita harus punya beberapa riset perusahaan ini bagaimana. Jadi kira-kira dia posisi sekarang harganya masih murah apa sudah mahal, seperti itu ya. Itu nanti kita juga harus butuh riset. Nah, setelah itu kita baru pilih aplikasinya. Nah, aplikasinya di kita namanya HOTS untuk yang di laptop ataupun di PC. Kalau untuk mobile namanya NeoHOTS Mobile. Nanti bisa langsung di Play Store ya. Kita langsung bisa download dari Play Store untuk kalau dari melalui handphone. Nah, setelah kita sudah oke nih, nah kita harus tahu nih depositnya berapa dulu gitu kan. Deposit yang untuk di depositnya berapa dulu. Di kita itu minimal 10 juta. Tapi biasanya itu yang kita harus tahu nasabah punya kemampuan berapa yang dana yang kita mau belikan saham, itu juga harus kita tahu dulu. Jadi kemampuan kita beli saham. Jadi jangan sampai kita kadang orang udah terjun di saham, tiba-tiba dia transaksi yang minimal misalkan awal deposit 10 juta nih. Kadang sudah transaksi nih, tiba-tiba bisa lebih dari 10 juta. Nah, itu bisa jadi kadang ada yang kejadian seperti itu langsung ngambil namanya RTL. Kalau di kita ada namanya Remind Trading Limit, batasan pinjaman yang diberikan dari kami ke nasabah. Jadi kadang kita pakai itu sudah kita misalkan lebih dari dana cash, itu pakainya namanya dana pinjaman ya, utangan seperti itu. Nah, itu kita harus tahu juga. Jadi tidak semua tiba-tiba kita sudah oke nih saham, kita lihat di running trade-nya nih, sahamnya naik terus, kita udah lepas kontrol tuh, kita udah beli tiba-tiba udah lebih dari dana cash yang kita punya. Nah, itu kita juga harus hati-hati kayak gitu. Terus jangan kemakan juga karena di running trade dia rame banget, terus kita juga ngikut nih, ngekor juga, tiba-tiba ngekor, tahu-tahu kita kecantol di atas juga. Nah, itu yang juga harus kita pelajari juga. Jadi sebisa mungkin nasabah harus tahu perusahaan yang mau dibeli, kekuatan dana kita berapa. Seperti itu. Yang paling penting itu ya, yang pertama adalah fundamentalnya perusahaan ini dulu. Betul. Seperti apa? Kan bisa dicek juga di OJK kalau nggak salah ya. Di sistem kami juga ada. Oh, di sistemnya sendiri memang sudah ada. Ada. Jadi nggak usah Ke OJK juga sebenarnya bisa misalkan mau lebih komplit lagi bisa. Di kita juga komplit juga sih sebenarnya karena laporan keuangan di kita juga ada. Jadi semua informasi si perusahaan di kita ada. Itu di aplikasi Neo itu tadi? Ada. Nanti Bapak Ibu bisa buka di namanya menu stock price. Di situ nanti dia ketahuan tuh perusahaannya dari laporan keuangan dia secara per kuartal, per tahun itu ada. Jadi dia total penjualannya dia berapa, utang dernya dia berapa.
Terus apa namanya, ada biasanya kalau orang itu pair sama PBV. Nah, itu nanti kita belajar lagi nanti. Dan itu bisa diakses di satu genggaman. Betul. That's why dinamain online trading ya. Iya, NeoHots ataupun di HOTS. Oke, dan itu keunggulan dari online trading tadi. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya ketika nanti si nasabah, saya mau jadi nasabah nih, terus di jalan menemui kendala. Kira-kira yang harus dilakukan pertama kali biasanya kan ya, apalagi udah naruh duit let's say 10 juta nih. Mungkin bagi sebagian orang 10 juta, oh ya ini duit nganggurku banget nih 10 juta. Tapi ada yang memang ini berharapnya bisa dapat lebih gitu. Otomatis kalau kelihatan ada kendala kan dik banget nih. Yang pertama kali harus dilakukan nasabah itu apa? Kendala pertama tuh apa dulu gitu kan ya. Dan di sini di kita kan juga namanya marketing ya, tim marketing. Biasanya dari investor sendiri itu langsung menghubungi tim marketingnya. Pasti kita akan bantu kok. Kita akan bantu. Nanti kendalanya apa dulu? Mungkin dari sistem atau misalkan dananya tidak terlihat di portofolio. Nah, itu nanti langsung dari si marketingnya. Tinggal nyebutkan ID-nya beliau, kita akan proses, kita akan urus seperti itu. Oke, sistem-sistem apa nih yang selama ini pernah Mbak Fitri temukan? Sistem kendala di sistem tuh apa aja yang paling sering ditemukan dan selalu dapat komplain pertama nih? Bukan komplain ya, lebih ke klien nelfon, Mbak kok sistemnya gini-gini. Itu ada nggak sih? Mungkin boleh diceritain buat pengalaman dan buat bayangannya, berarti saya nanti harus gini gitu. Alhamdulillah sih selama ini kita belum ada ya. Cuman yang pasti itu koneksi internetnya harus stabil dulu. Oke, gitu. itu kunci pertama ya. Iya, jadi kadang ini running trade-nya tuh biasanya Vivi ini punya saya nggak jalan ya gitu kan, biasanya nggak jalan, tapi ya itu soalnya lagi itu sistemnya salah. Iya, padahal adalah nah itu yang kita bilang lagi, Bu, coba koneksi internetnya gimana, Bu, stabil apa enggak? Sampai ini sih alhamdulillah nggak ada masalah sih. Baik deposit awal pun itu kita langsung update langsung ke portofolio. Tinggal memang ada jam-jamnya untuk kadang ini nasabah gini. Saya deposit nih 10 juta tapi di jam di luar market. Mereka lihat di sistem nih, loh Vivi kok nggak masuk ya dana saya 10 juta. Udah hidup nih. Gitu kan, gimana? Terus udah gitu karena saya bilang ya udah Bu, ini memang kalau untuk update ke portofolio kita memang ada jam-jamnya. Jadi kalau bisa sih jam-jam market. Gitu. Kalau misalnya udah di jam istirahat atau jam libur ya pasti dia tidak akan update ke portofolio gitu. Nanti tinggal kasih aja ke marketingnya bukti transfernya. Tapi biasanya pas begitu misalkan nih hari Minggu kita transfer nih ya, hari Senin udah update ke portofolio kok. Cuman kan memang ada yang sabar, ada yang maunya langsung. Karena ini online harusnya per detik udah ada gitu kan. Betul. Kita pernah ya menemui klien yang seperti itu. Yang penting koneksi internetnya aja stabil seperti itu. Dan kalau misalkan yang awal itu apa? Ya tim marketingnya aja tim marketingnya aja gimana ya gimana ini pasti selama ini kita pasti bantu kok. Oke, nah ngomongin tentang online trading. Di awal tadi saya sempat singgung bahwa sempat rame nih trading beberapa trader katanya ya, yang katanya trader nih sempat keciduk juga. Sebenarnya sama nggak sih Mbak yang di TV kemarin viral dan online trading sendiri dengan definisi yang online trading sendiri itu seperti apa? Kalau itu beda ya, karena ini kalau untuk yang di sekuritas kita semua yang kita perdagangkan itu semua perusahaan yang TBK terbuka. Jadi yang perlu kita tahu kita untuk TBK itu perusahaannya kan pasti ada ya. Jadi terus dan juga RDN pembuatan rekening. Jadi pada saat kita daftar buka akun di Mirai Aset itu nanti akan si nasabah akan dibuatkan nomor RDN rekening dana nasabah atau RDI rekening dana investor atas nama si nasabah sendiri. Jadi nanti lewat pihak ketiga gitu ya? Iya, jadi begitu kita deposit 10 juta nih ya langsung masuk ke rekening kita sendiri yang bisa mengelola seperti itu. Dan juga nanti kan ada namanya PIN dan password ya. PIN dan password sendiri itu yang dipegang sama user ID, itu yang akan dipegang sama si nasabah sendiri. Jadi kalau misalkan apapun yang terjadi itu ya nasabah sendiri yang mau eksekusi, mau beli, mau jual tuh nasabah sendiri. Yang pasti itu rekening kita itu rekening atas nama kita sendiri kayak gitu. Jadi begitu kita transaksi kita beli nih, terus kita udah cuan ya, kita beli terus kita jual, kita udah untung nih, untung. Nah, keuntungan itu akan masuk di namanya RDN, rekening dana nasabah itu.
Nah, selama si investor tidak mengeksekusi maksudnya penarikan ininya keuntungannya, maka itu tidak akan ditransfer ke rekening si nasabah. Jadi semua apapun aktivitas itu dilakukan oleh si nasabah sendiri. Oke. Gitu. Jadi sudah pasti aman. Iya. Karena satu perusahaannya sendiri juga merupakan perusahaan-perusahaan yang memang ada real betul. ada dan sudah pasti bisa dicek keuangannya, portofolionya seperti apa. Betul. Jadi itu beda teman-teman, walaupun mungkin sama-sama online, tapi kalau online tradingnya di sini adalah yang sudah pasti aman gitu. Iya, Nah, betul. Sebenarnya step-step apa sih yang harus kita tahu? Misal kita mau terjun di online trading, kira-kira apa aja nih yang harus kita pelajari? Yang kita pelajari ya, yang pasti itu dana dulu ya. Kita harus punya dananya dulu. Terus yang kedua kita kita belajar di emitennya. Jadi portofolionya dia seperti apa, keuangan seperti apa. Setelah kita udah oke nih, positif dan kita perusahaannya wah lumayan nih setiap per kuartal, per tahun dia naik terus nih gitu ya. Nah, itu yang kita belajar di aplikasinya itu dia lebih lengkap. Jadi di aplikasinya kami itu lebih lengkap. Kita akan baca namanya chart. Chart dulu. Kita ngelihat tuh di situ kita terbantu dengan ngelihat posisi harga yang harus kita masuk di harga berapa ya. Kayak gitu. Jadi harga ini udah murah apa belum? Apa dia masih di harga resisten, harga tertingginya dia? Seperti itu nanti itu bisa dibaca dengan melalui chart. Terus lihat juga nih hari ini tren sahamnya itu yang lagi tren apa? Misalkan kayak kemarin nih 2020 kemarin. Itu kan yang trennya karena ada lebih ke kesehatan. Jadi kesehatan dan juga makanan, orang pasti lebih amannya kan ke situ ya. Kita nggak mungkin mau beli properti atau itu masih mikir masih hidup aja. Nah, kita masih hidup aja sudah bersyukur tuh kayaknya kan, kita masih bisa makan aja udah bersyukur banget. Nah, itu nanti kita baca trennya hari ini tuh apa aja kayak gitu. Jadi emang agak susah. Untuk hidup aja pasti agak susah gitu ya. Jadi orang trennya ke kesehatan di 2020-an sekian masih naik-naiknya COVID gitu ya. Kalau yang sekarang berarti emang pembacaan tren tuh harus tiap apa tuh? Kalau kayak kemarin nih mau menjelang lebaran nih puasa tuh kita lebih lebih kayak matahari. Terus ada punyanya Ras, Ramayana. Terus kita juga, kalau misalnya ada yang mau simpen nih, ya itu punyanya Unilever. Unilever itu memang ya kalau misalkan kayak gitu otomatis kan Indofood ya untuk makanan-makanan tuh lebih yang kayak kemarin puasa kayak gitu. Berarti emang momen tuh sangat mempengaruhi baik itu saham dan online trading sendiri itu terpengaruh banget ya momennya. Jadi emang nggak boleh buta dari investor dan nasabah sendiri, nggak boleh buta berita ya pasti ya. Iya betul. Terus jangan khawatir juga nih, begitu kita terjun di mereka sekuritas, itu tim marketing pasti akan bantu dengan kita akan berikan informasi ke nasabah. Jadi kita berikan informasi ke nasabah sebelum market buka, setelah itu istirahat, setelah itu nanti penutupan market. Itu kita akan kirimkan berita. Nah, di situ nanti tidak boleh nih kita langsung terima mentah-mentah. Ya udah deh, saya mau beli saham ini deh gitu kan. Saya mau beli ini aja karena si marketingnya bilang beli di sini ini targetnya segini gitu kan. Nanti Bapak Ibunya harus dulu cek dulu di chart. Nanti kalau udah oke, itu baru sama marketingnya kira-kira kalau saya mau beli ini gimana ya, kira saya mau beli di harga berapa ya, seperti itu. Kalau saya mau jual kira-kira nanti jualnya di harga berapa kayak gitu. Cuma itu lagi sih, kalau kita sudah terjun di saham kita bilangnya jangan serakah. Jadi kita kita tuh prinsip awalnya kita harus tahu dulu nih, kita ini tipikal orangnya trading atau investasi. Bedanya trading dan investasi. Kalau kita trading, otomatis kan kita beli pagi, kita jual sesi kedua, atau kita beli jam 9 pagi, jam 10 kita sudah netting, sudah bersih portofolio, tidak ada lagi di portofolio. Kalau kita beli investasi, kalau kita jatuhnya investasi, pada saat sahamnya turun kayak kemarin yang tahun 2010 kita investasi, itu saham semua diskon ya. Sebaiknya itu kita beli. Semua saham diskon ya? Yang blue chip itu hampir ada BRI, BCA itu diskon lumayan, dan harusnya sih saya bilang waktu itu beli. Iya, itu momennya. Nah, itu kita beli di
tahun 2020 atau 2021 ya, kita jual sekarang. Jadi istilahnya kalau investasi itu kita lebih jatuhnya ke jangka panjang. Kita ambil dividen aja. Jadi kita merasa saham ini misalkan oke dia gitu ya. Ya udah kita beli, ya kita buat lebih ke jangka panjang. Oke, berarti bisa saya bilang kalau investasi itu untuk orang-orang yang kalem ya. Iya. Yang inilah nitip duit aja. Iya, betul. Siapa tahu bisa gitu kan. Kalau untuk yang trading ini untuk yang suka sport jantung. Iya, betul. Karena beli jual. Kayaknya buat anak-anak muda itu cocok gitu kayaknya. Anak-anak muda yang nggak ada pikiran, dia nggak punya banyak pikiran, jadi dia masih bisa berpikir untuk itu gitu kali ya. Oke, nah untuk mengetahui kapan beli kapan jual itu kan sudah ada caranya sendiri. Itu otomatis nasabah akan selalu dibimbing ya. Betul. Untuk jual beli jual kayak gitu. Nah, menurut Mbak Fitria sendiri, sekarang nih di 2022 sekarang ini gimana sih para nasabah itu makin banyak yang terjun ke online trading atau tetap aja atau justru ada yang berpaling nih? Kira-kira. Kalau saya bilang untuk tahun-tahun ini dari kemarin ya yang mulai 2020 sampai dengan sekarang itu pasti ya memang sih ada sebagian orang lebih memilih kita untuk yang COVID kemarin kita udah beli untuk lebih ke kesehatan atau makanan kita hidup aja masih bersyukur gitu ya. Makin kesini orang karena sudah online ya kan kita semua kerja dari rumah ya. Kayak saya sendiri tuh sempat sampai sekarang sih sebenarnya masih ada WFH juga, WFO juga. Jadi kita otomatis apapun kita bisa kerjakan dari rumah. Nah kadang ini orang kita mau ngapain ya di rumah gitu kan. Jadi kita berpikir ya maksudnya instrumen apa yang kita mau beli gitu kan. Nah biasanya orang pasti instrumen keuangan yang apa di saham. Orang sekarang banyak minatnya memang di saham karena kita bisa lakukan di mana aja selama ada koneksi internet. Dan itu kita juga tidak butuh dana besar. Kayak gitu. Jadi misalkan kayak mahasiswa itu kita ada namanya sekolah pasar modal ya SPM itu mereka dengan kalau ada SPM ini ya itu minimal bisa 100.000 bisa. Cuma kalau untuk normalnya kita memang minimal 10 jutaan untuk deposit awalnya di kami seperti itu. Nah, makin kesini itu ya makin banyak malah orang yang pengen untuk terjun untuk investasi di saham. Gitu ya. Nah, ya, karena dan mudah. Itu rata-rata di usia berapa sekarang? Apakah milenial sudah banyak nih yang menyerbu online trading di saham itu atau gimana? Banyak sih kalau biasanya sih rata-rata itu ada yang juga mahasiswa juga. Karena mereka juga ada selain ada pelajarannya juga ada mereka lebih ke prakteknya seperti apa. Dan juga mereka ada komunitas sendiri juga. Oh gitu. Iya. Jadi ada komunitas sendiri, mereka kan enak tuh ada komunitas kita beli saham apa nih kayak gitu kan bareng-bareng. Terus nanti risetnya kayak gini, ini oke nih. Jadi enak sih kalau misalkan ada komunitasnya. Keren ya anak kuliah sekarang belinya. Iya. Ayo iuran beli apa? Beli saham. Iya. Kalau dulu zaman kita fotokopi ya. Iya. Sekarang belinya saham ya. Ya kalau dulu kita fotokopi gitu. Iya. Sekarang bisa jadi investornya mesin fotokopi mungkin ya. Betul. Sekarang ya sejak ada COVID itu orang berpikir karena kita bekerja dari rumah aja bisa. Terus kita mau ngapain? Ada yang misalkan yang sudah di PHK itu sebenarnya membantu sebenarnya buat mereka. Jadi kita minimal deposit awal 10 juta, kita udah bisa alatnya handphone aja dan kuasa internetnya kita bisa langsung transaksi jual beli. Kayak gitu. Mungkin kalau mbaknya mungkin ikut pada saat 2020 itu kalau sekarang ya kita bilang udah meraup untung lumayan banyak karena gini aja. Celakanya kita baru kenalan akhir-akhir ini ya. Harusnya kita udah mulai di awal-awal 2020-an kemarin ya. Oke, nah tapi nggak apa-apa. Ini kita nggak tahu. Mungkin habis ini akan ada momen-momen besar. Salah satunya pilpres dan segala macam. Itu apakah momen apa nih yang bisa kita curi startnya dari sekarang? Sebenarnya mulai sekarang ini karena ada dari kemarin ini IHSG kan sempat koreksi juga ya. Jadi ada beberapa saham blue chip itu koreksi. Nah itu sebenarnya sudah momennya sih kita mulai istilahnya jangan powerful. Jadi begitu ada dana jangan semua dihabiskan jangan. Jadi kita beli sedikit dulu. Sambil nunggu nanti kita mulai jualan itu sekitar bulan Agustus apa September gitulah. Tahun depan? Enggak, ya bulan ini. Gitu. Kalau biasanya nih kalau mau menjelang kayak anak sekolah masuk, terus ada pilpres gitu, saham-sahamnya tuh biasanya kita ambilnya itu INKP sama Tekim yang lebih ke kertas.
kan Tekim kan Ciwi Kimia ya. Oh, Iya. ini nih ilmu baru nih. Jadi di kertas ya? Ya kemarin tuh saham INKP sama Tekim lumayan. Hari ini juga kayaknya lumayan dampak untuk kenaikannya. Oke, Gitu. nah ini nih yang lagi nonton keren nih, pasti bakal. Oh ya oke, berarti di saham-saham kertas ya. Iya. Tekim atau INKP. INKP. Oke, nanti jualnya waktu mendekati anak sekolah masuk. Iya, Juni, atau Juli atau Agustus ini udah Agustus kita mulai ya? jualan. Ha-ha. Ah, keren. Sebenarnya kita kalau di saham itu kita bisa kita mau jual nanti bulan kapan kita mau jual itu terserah kita ya. Tapi kalau saya bilang kalau di waktu 2 hari sampai 3 hari sudah lumayan naik, nah itu kita jual. Nah, itu makanya saya bilang tadi awal ini kita mau cuan berapa persen. Jadi kita istilahnya gini, kita ada patokan. Saya mau beli saham itu saya naik 3%, 5% saya harus jual. Oke. Karena misalkan nih contoh ya saham second liner nih itu naik bisa sampai 23% sampai 30% dalam 1 hari. Oke. Nah kalau misalkan kita mau ngejar itu sebenarnya juga nggak masalah sih kayak gitu. Cuman kalau kita udah naik 5% atau 6% kita udah jual. Jadi patokannya di diri kita sendiri sih kayak gitu. Jadi nggak bisa kembali lagi jangan ikut-ikutan serakah lah ya. Oke. Kayak gitu. Kadang sebenarnya kalau saham-saham kan kalau second liner hari ini dia naik nih sampai 23%. Oke. 30%. Tiba-tiba besok dia koreksi turun nih, turun. Nah, turunnya itu nanti sampai berapa itu kita juga bisa baca sih dari chart. Cuma kadang kan kalau gorengan tuh dia kadang bisa naiknya cepat, terus Turunnya juga cepat dan Iya. kita nggak bisa tahu nih Iya. batas turunnya seberapa gitu kan ya. Cuma kalau sekarang saya lebih ke nasabah saya itu saya bilangnya yaudah Pak, kalau pokoknya kalau hari Bapak belinya jam 9 pagi terus jam 10 jam 11 naiknya sudah lumayan, jual aja. Jadi nggak usah nunggu, kecuali kalau memang investornya lebih ke jangka panjang investasi, nah itu beda cerita lagi. Jadi kalau misalkan dia turun pun kebanting ya dia nggak masalah karena dia kan investasi cuma ngambil dividen aja. Gitu. Oke, ilmu baru lagi nih. Udah dapat 2 ilmu baru tadi ya. Baik, Bu Fitria mungkin ada closing statement nih. Mungkin boleh ajakan atau mungkin ayo nih teman-teman anak millennials atau Radar Malang People yang mungkin mau bergabung di online trading di Mirea Aset, monggo silakan boleh disampaikan kepada Radar Malang People. Ya, buat rekan-rekan nih kalau misalkan kita punya duit nganggur ya. Jadi kalau kita punya duit nganggur dan kita sudah ngerti ilmunya, kita sudah paham, kenapa enggak kita pilih salah satu instrumen keuangan itu salah satunya di saham. Dan ini juga lebih mudah, kita mau jual kapanpun sewaktu-waktu tuh bisa. Kita mau ambil dana kita kapanpun itu juga bisa. Jadi semua istilahnya manajer investasinya kita sendiri. Jadi kita yang mengelola, kita yang mau tarik dananya kapan itu dari kita sendiri. Jadi kalau bisa, kalau kita sudah punya ilmunya yang cukup, ya kenapa enggak kita mulai dari sekarang untuk pilih untuk investasi yang di saham lokal kayak gitu. Oke, dan bisa kalau masih bingung bisa ke Mirea Aset Sekuritas. Ya, boleh nanti menemui saya bantu. Mbak Fitri. Boleh. Gitu ya. Iya, Oke, boleh. dicatat. Menemui Mbak Fitri boleh. Nanti bisa dibantu apalagi buat ibu-ibu sekarang mungkin ya. Iya. Jadi sambil ngapain biasanya di rumah jam 10 udah selesai nih. Ya. Bersih-bersih, suami udah kerja, anak udah sekolah. Trading Iya. aja ya. Iya, main betul. saham. Keren loh ibu-ibu sekarang ya. Karena tuh kan dia modalnya cuma handphone aja ya sama koneksi internet. Kita nggak butuh gerai besar Gede. juga kan. Dari handphone aja kita jagain sambil liatin anak, kita udah bisa tuh. Oh, kita lagi beli saham apa nih, lagi turun nih dia. Terus oh dia udah naik nih lumayan, kita langsung jual kayak gitu ya eksekusi. Memang tidak semudah itu memang, tapi memang kita istilahnya semua pasti ada resiko. Oke. Tapi bagaimana caranya kita meminimal resiko itu seperti apa? Nanti kita ajarkan seperti itu. Oke. Yang pasti jangan ini juga sih. Kalau dia saya mau ikut ini, saya cuannya dalam sebulan sekian persen itu nggak bisa. Nggak boleh Saham dipatok gitu ya, nggak bisa, kan? karena saham itu kan dia fluktuatif ya kayak gitu. Nah itu tadi kita bagaimana cara meminimal resiko itu seperti apa nanti kita ajarkan. Oke, mau tahu lebih lanjut
tonton makanya Belajar Investasi, atau kalau nggak sabar nih nunggu episode-episode selanjutnya boleh ke Mira Aset nanya ke Mbak Vivi. Boleh, Ya kan? boleh, iya. Oke Mbak Vivi, tidak terasa sudah 30 menit. Oh ya udah. Ternyata kita ngobrol. Emang soalnya seru banget nih tentang online trading. Mungkin next kelas kita bakalan membahas lagi naik kelas nih. Lebih dalam, mungkin bisa ke menu-menunya, per menunya seperti apa, kita belajar satu-satu. Boleh. Oke, terima kasih sudah mampir di Raden Malang TV. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang sore ini. Terima kasih juga udah berbagi ilmunya tentang online trading. Terima kasih. Salam untuk teman-teman Mira Aset yang ada di kantor. Iya, Siap. Teman-teman Raden Malang TV, saksikan episode-episode selanjutnya tentang belajar investasi. Hari ini saya Salma Kirana dan juga Fitria Mohi pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di Belajar Investasi selanjutnya. Bye-bye.